Selamat malam, perkenalkan saya Revinaldi Jeremy Tumewang dengan NIM 2121041. Sini saya akan menjelaskan penilaian terhadap produk susu UHT dengan metode EDAS. Latar belakang. Susu UHT merupakan salah satu produk minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Di pasaran terdapat berbagai merek seperti Ultramilk, Indomilk, Frisian Flag, Grandfield, dan Diamond. Konsumen sering kesulitan memilih produk terbaik berdasarkan beberapa kriteria: rasa, aroma, kemudahan ditemukan, dan harga. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan dengan metode EDAS untuk memberikan rekomendasi secara objektif. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap produk susu UHT berdasarkan kriteria rasa, aroma, kemudahan ditemukan, dan harga? Kedua, bagaimana penerapan metode EDAS untuk menentukan produk susu UHT terbaik? Merek susu UHT manakah yang terbaik berdasarkan hasil analisis dengan metode EDAS? Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Mengetahui penilaian masyarakat terhadap produk susu UHT berdasarkan kriteria rasa, aroma, kemudian ditemukan, dan harga. Kedua, menerapkan metode EDAS untuk menganalisis dan menentukan produk susu UHT terbaik. Tiga, menentukan merek susu UHT terbaik berdasarkan hasil analisis dengan metode EDAS. Manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Manfaat akademis. Menambah wawasan dalam penerapan metode EDAS untuk penilaian produk konsumen. Memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pendukung keputusan di bidang bisnis pangan. Manfaat praktis. Memberikan produk rekomendasi produk susu UHT terbaik bagi masyarakat Balikpapan. Menjadi acuan bagi produsen susu dalam meningkatkan kualitas produknya. Manfaat sosial. Membantu masyarakat dalam mengambil keputusan pembelian produk susu UHT. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk berkualitas. Berikut adalah ringkasan studi literatur. Landasan teori. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model tertentu untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. SPK mengkombinasikan model analisis data, teknologi informasi, dan pengetahuan manajemen untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Definisi metode EDAS. Metode EDAS adalah teknik evaluasi Metode EDAS adalah teknik evaluasi multi kriteria yang didasarkan pada jarak dari solusi rata-rata.
Metode ini mempertimbangkan nilai positif dan negatif dari setiap alternatif dibandingkan dengan solusi rata-rata. Alternatif yang memiliki jarak paling kecil dari solusi rata-rata dianggap sebagai alternatif terbaik. Tahapan metode EDAS. Berikut adalah tahapan dalam metode EDAS. Pertama, menghitung rata-rata atribut AVG dalam seluruh alternatif. Kedua, menghitung jarak positif dan jarak negatif dari rata-rata untuk setiap alternatif. Ketiga, penilaian jarak positif dan jarak negatif berdasarkan bobot atribut. Keempat, normalisasi jarak positif dan normalisasi jarak negatif. Kelima, menentukan skor akhir dan peringkat dari setiap alternatif. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah hasil survei penilaian produk susu UHT. Data kuantitatif dipilih karena lebih cocok untuk dianalisis dengan metode EDAS yang memerlukan data Data kuantitatif dipilih karena lebih cocok untuk dianalisis dengan metode EDAS yang memerlukan data numerik untuk perhitungan jarak dan skor. Pengumpulan data dilakukan melalui survei langsung kepada 13 responden di wilayah Balikpapan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode EDAS untuk menentukan produk susu UHT terbaik. Gambaran alur proses. Berikut adalah gambaran alur proses penelitian ini. Start, pengumpulan data, penentuan kriteria dan alternatif, perhitungan EDAS, analisis hasil, dan hasil dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei. Terdapat alternatif yang telah ditentukan, yaitu data penelitian. Data berikut adalah data responden. Selanjutnya adalah ada tabel alternatif. Adapun kriteria yang didapatkan ialah sebagai berikut. Tabel kriteria dan bobot, tabel kriteria aroma, tabel kriteria kemudahan ditemukan, tabel kriteria harga. Adapun kriteria pada SPK di penelitian ini dengan metode EDAS adalah sebagai berikut. Tabel bobot kriteria. Nilai kriteria keseluruhan adalah nilai semua kriteria digabungkan menjadi satu tabel agar memudahkan perhitungan. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut. Tabel nilai kriteria keseluruhan. Perhitungan menggunakan metode EDAS adalah AV1 sama dengan 4,77 tambah 4,15 ditambah 4,41 ditambah 4 terus ditambah 3,38 terus dibagi 5. Hasilnya 4.123.
Sehingga dengan persamaan diperoleh seperti ini, menghitung nilai jarak positif dan negatif. Jarak positif seperti ini, dan seterusnya hingga PDA 4, PIK 4, dan menghasilkan tabel berikut. Tabel nilai jarak positif. Tabel jarak negatif. Jarak negatif dan seterusnya hingga NDA 4,4 dan menghasilkan tabel berikut. Seperti ini. Penilaian jarak positif dan negatif alternatif. Seperti ini. Dan seterusnya hingga SP4,4 dan menghasilkan tabel berikut. Tabel jarak positif, penilaian jarak negatif, seperti ini, dan seterusnya hingga SN4,4 dan menghasilkan tabel berikut. Tabel jarak negatif. Normalisasi jarak positif dan negatif alternatif. Normalisasi nilai SP seperti ini. Maka dihasilkan tabel sebagai berikut. Tabel normalisasi jarak positif. Seperti ini. Dan normalisasi nilai SN seperti ini sehingga menghasilkan tabel sebagai berikut. Maaf. Tabel normalisasi jarak negatif. Menghitung skor pada semua alternatif seperti ini. Terus maka dihasilkan sebagai tabel berikut. Tabel nilai akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan di Excel. Data penelitian ini diperoleh dari survei terhadap 13 responden di wilayah Balikpapan. Responden merupakan anak-anak dan remaja dengan usia antara 9 tahun hingga 16 tahun. Berikut adalah daftar nama, jenis kelamin, usia, dan alamat responden. Nilai rata-rata dari 13 responden ini kemudian digunakan untuk menghitung penilaian setiap merek susu UHT. Tabel kriteria rasa, aroma, kemudahan ditemukan, dan harga. Bagian pertama adalah tabel jawaban responden untuk setiap kriteria. Tabel selanjutnya adalah ada tabel kriteria dan bobot. Pada tabel ini, saya menentukan kriteria dan bobot penilaian. Bobot digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria. Semakin besar bobot, semakin besar pengaruhnya terhadap hasil akhir. Selanjutnya, tabel alternatif. Semua responden memberi nilai untuk rasa ultramilk. Yang nilai itu cara mendapatkan 4,76 adalah semua responden memberi nilai untuk rasa ultramilk. Nilai-nilai itu dijumlah lalu dibagi jumlah responden.
Itu seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya tabel rata-rata. Menghitung rata-rata setiap kriteria, semua nilai dijumlahkan dari semua nilai dijumlahkan lalu dibagi 5 alternatif. Seperti ini. Ya, selanjutnya tabel PDA. Cara mendapatkan 0,156 adalah menghitung jarak positif dari rata-rata dikurangi nilai alternatif lalu dibagi rata-rata. Caranya seperti ini. Dan untuk tabel NDA, cara mendapatkan 0 adalah menghitung jarak negatif dari rata-rata, nilai alternatif dikurangi rata-rata, lalu dibagi rata-rata. Caranya seperti ini. Selanjutnya, tabel SP. Nilai cara mendapatkan 0,11 adalah nilai PDA dikalikan bobot masing-masing kriteria, lalu dijumlahkan. Caranya seperti ini. Selanjutnya, tabel SN. Cara mendapatkan 0,20 adalah nilai NDA dikalikan bobot masing-masing kriteria, lalu dijumlahkan. Caranya seperti ini. Tabel selanjutnya, tabel NSP. Cara mendapatkan satu adalah nilai SP setiap alternatif dibagi dengan SP terbesar. Caranya seperti ini. Selanjutnya, tabel NSN. Cara mendapatkan 0,86 adalah nilai SN setiap alternatif dibagi dengan SN terbesar. Caranya seperti ini. Tabel dan tabel AS, cara mendapatkan 0,93 yaitu menghitung skor akhir AS NSP ditambah NSN. Caranya seperti ini.
Dan tabel ranking, cara menentukan peringkat adalah semua nilai AS diurutkan dari terbesar ke terkecil. Itu caranya seperti ini. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan perhitungan menggunakan metode EDAS, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, efektivitas metode EDAS. Metode EDAS terbukti efektif dalam membantu proses penilaian dan perbandingan berbagai produk susu UHT berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan, yaitu rasa, aroma, kemudian ditemukan, dan harga. Metode ini mampu memberikan hasil penilaian yang objektif, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan dalam menentukan produk terbaik. Kedua, identifikasi produk susu UHT terbaik. Maaf. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode EDAS, produk susu UHT dengan nilai akhir tertinggi berhasil diidentifikasi sebagai alternatif terbaik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki performa paling baik berdasarkan keseluruhan kriteria yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, penentuan pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk susu UHT yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak yang ingin menerapkan metode EDAS dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak alternatif dan kriteria. Keempat, membantu konsumen dalam memilih produk. Penentuan produk susu UHT terbaik menggunakan metode EDAS memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memilih produk secara lebih rasional dan berdasarkan data. Dengan adanya proses penilaian yang sistematis, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif dibandingkan hanya berdasarkan pendapat atau preferensi pribadi. Kelima, kontribusi pada penelitian sistem pendukung keputusan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penerapan metode EDAS dalam bidang sistem pendukung keputusan, khususnya pada pemilihan produk pangan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terhadap beberapa saran yang dapat diberikan dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta memanfaat praktis bagi pihak terkait antara lain. 1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah alternatif produk yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih beragam dan representatif. Kedua, kriteria penilaian dapat dikembangkan dengan menambahkan aspek lain seperti kandungan gizi, masa simpan, ukuran kemasan, tingkat kepuasan konsumen, serta nilai terkandung dalam produk susu UHT agar hasil penilaian menjadi lebih kom komprehensif. Ketiga, pengumpulan data sebaiknya melibatkan jumlah responden yang lebih banyak dan berasal dari berbagai kelompok masyarakat sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan preferensi konsumen secara lebih akurat. Keempat, penelitian selanjutnya dapat membandingkan metode EDAS dengan metode sistem pendukung keputusan lainnya, seperti SAO, TOPSIS, MORA, atau PAS-PAS, sehingga dapat diketahui metode yang memberikan hasil paling sesuai
untuk kasus pemilihan produk susu UHT. 5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi konsumen dalam memilih produk susu UHT berdasarkan beberapa kriteria secara objektif, serta acuan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang sistem pendukung keputusan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf, saya ada salah kata. Terima kasih.